Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'du. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Hingga di pagi yang berkah ini kembali Allah ringankan langkah kaki kita menuju masjid kita tercinta dalam rangka menunaikan ibadah solat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim. Semoga ibadah kita diterima dan Allah berikan kita ilmu yang barokah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah jaga kesehatan kita, dan mudah-mudahan varian baru dari COVID-19 tidak menjalar dan segera Allah angkat dan Allah ganti dengan ampunan dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan acara selamatan atau syukuran, atau bahkan mengadakan acara maulidin Nabi misalnya, lalu ada orang bertanya kepada kita, adakah contoh dari Nabi? Maka jawablah pertanyaan itu dengan pertanyaan yang lain. Adakah larangannya? Kenapa? Iya, karena dalam syariat Islam yang tidak boleh dilakukan oleh kita hanya ketika ada larangannya. Saya ulang, catatan pentingnya adalah yang tidak boleh dilakukan oleh kita dalam syariat Islam hanya ketika ada larangannya. Orang-orang yang berkeyakinan bahwa sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dilarang, paling tidak mereka telah melakukan kesalahan dua yang fatal. Kesalahan yang pertama, mereka telah salah dan gagal faham mendefinisikan hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au sifatan au takriran. Definisi hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi meliputi ucapan, perbuatan, sifat dan takrir. Ketika orang menanyakan kepada kita dengan bahasa yang begitu enteng, ada contoh dari Nabi apa tidak? Maka pertanyaan itu telah mengkerdilkan definisi hadis, telah membatasi pengertian hadis, dan itu salah besar. Pertanyaan itu membatasi bahwa hadis itu hanya disandarkan kepada perbuatan Nabi. Sehingga pertanyaannya, ada contoh dari Nabi apa tidak? Padahal saya ulang, hadis itu adalah ma warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan, ucapan, au fi'lan, perbuatan, au sifatan, sifat Nabi, au takriron, atau ketetapan. Ada sahabat yang melakukan satu perbuatan, Nabi menyaksikan dan tidak melarang, itu namanya takrir, dan itu adalah boleh. Kesalahan yang kedua, dengan tidak sengaja atau dengan sengaja mungkin merubah ayat dalam surat Al-Hasyr ayat 7
mungkin bisa jadi demi menyempurnakan doktrin bid'ahnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma warada anin nabi, ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Kalimat ini ada dua bagian. Yang sebagiannya ini agak sedikit dalam tanda kutip kepelintir. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan setiap perbuatan ata yang datang kum kepada kalian ar-rasulu utusan fakhudhuhu, maka ikuti. Terjemahan singkatnya, kalau ada contoh dari Nabi ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan setiap perbuatan naha yang melarang kum kepada kalian ar-rasulu utusan anhu, wa ma nahakum anhu fantahu, maka tinggalkan. Terjemahan yang kedua ini singkatnya, kalau Rasul melarang tentang satu perbuatan maka tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, kalimat nahakum itu berasal dari kata naha yanha nahyan. Kalau Rasul melarang, bukan kalau tidak dicontohkan. Menterjemahkan wa ma nahakum anhu fantahu dengan terjemahan apabila tidak dicontohkan oleh Nabi dilarang, itu harus merubah ayat ini dari wa ma naha menjadi wa ma lam yakti sebagai muqabalah wa ma atakumur rasul. Makna sempurnanya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Setiap kali Rasul mencontohkan, kita harus mengikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan ketika Rasul melarang maka tinggalkan. Yang tidak dicontohkan dan tidak dilarang boleh. Seperti kita selamatan, seperti kita syukuran dengan mengundang tetangga dan saudara kanan, tetangga kita kanan kiri mengadakan acara Maulid Nabi, itu adalah dasarnya Rasul memang tidak mencontohkan, tetapi memang Rasulullah tidak melarang. Yang berikutnya, ayat ini dipertegas kembali oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tertulis nomor 7288. Nomor berapa, Pak? 7288. Baginda Nabi menegaskan, fa idza nahaitukum an syai'in. Perhatikan kalimatnya sama dengan wa ma nahakum tadi. Fa idza nahaitukum an syai'in. Apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhi. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum. Tetapi ketika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, lakukan semaksimal mungkin. Hadis Sahih Bukhari nomor 7288, hadis Sahih Bukhari terbitan Beirut. Lalu bagaimana dengan hadis Sahih Bukhari Muslim yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun? Jawabannya adalah kalimat amruna di sini tidak ada ulama yang menerjemahkan perintah dariku, tidak ada. Amruna di sini adalah urusan. Amruna di sini adalah artinya aturan.
Seperti kita yang sering baca surat Yasin di bagian akhir ayat 82, hafal Pak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amruhu di sini bukan berarti perintah. Amruhu di sini adalah urusan. Innama amruhu, sesungguhnya seluruh urusan Allah, ya, idza arada, ketika Allah menghendaki syai'an sesuatu, ya, idza arada syai'an ayyaqula lahu, maka Allah berkata terhadap sesuatu itu kun, jadilah, fayakunu, maka terjadi. Jadi hadis sahih Bukhari Muslim yang bunyinya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, itu adalah barang siapa yang berbuat dan perbuatan itu tidak mengikuti aturanku, ya, tidak mengikuti aturan Nabi, fahuwa, maka perbuatan itu raddun, ditolak. Orang melakukan sholat, pertanyaannya ada perintah sholat tidak Pak? Ada? Pasti ada. Sholat Allah perintahkan, tetapi tidak mengikuti aturan Nabi, sah tidak? Tidak sah. Maka man amila amalan laisa alaihi amruna, ya, itu tidak sekali lagi diartikan perintah dariku, tidak. Ya, sholat ada perintahnya, tetapi tidak mengikuti aturan Nabi, tidak sah. Orang puasa, ya, perintahnya jelas, perintah puasa, tetapi tidak mengikuti aturan Nabi, tidak mengikuti aturan Allah, maka ditolak. Maka penegasan ayat ini yang sering, ya, teman-teman kita dijadikan alasan untuk menyempurnakan doktrin bid'ah dan bid'ah, ya, ini diartikan bahwa siapa saja yang melakukan satu perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, maka ditolak. Ya. Penegasannya adalah bahwa laisa alaihi amruna itu bukan berarti perintah, tetapi barang siapa yang berbuat dan tidak mengikuti aturanku, aturan Nabi dan aturan Allah, maka ditolak. Apa aturan Allah? Surat Al-Hasyr ayat 7 bunyinya adalah wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ada contoh dari Nabi ikuti, kalau dilarang jauhi, tinggalkan, dan kalau tidak dicontohkan dan tidak dilarang, boleh. Apa aturan Nabi? Aturan Nabi adalah di hadis Sahih Bukhari nomor berapa? 7288, fa idza nahaitukum an syai'in fantahu fajtanibuhu. Kalau aku melarang sesuatu, maka jauhi. Kata singkatnya adalah ketika ada orang berusaha untuk menghilangkan amaliyah kita dengan bahasa yang singkat, adakah contoh dari Nabi? Maka pertanyaan itu kita jawab dengan pertanyaan juga, adakah larangan dari Nabi? Dan ketika tidak bisa mengatakan ada larangan dari Nabi, ya, maka cukup dan kita tidak harus ragu amaliyah-amaliyah yang kita lakukan. Kenapa? Karena yang tidak boleh dilakukan oleh kita dalam syariat Islam hanya ketika ada larangannya. Terima kasih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.